warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Bayu Permana, PPDS Objin FK Unan, ingin menampilkan poster laporan kasus dengan judul plasenta perkreta dengan infiltrasi ke buli. Implantasi plasenta yang abnormal terbagi tiga, yaitu plasenta akreta, inkreta, dan perkreta. Di mana akreta ini adalah terjadi implantasi plasenta hingga menembus permukaan memetrium. Sedangkan inkreta implantasinya lebih dari akreta hingga lebih dari setengah lapisan myometrium. Dan perkreta terjadi implantasi atau infiltrasi yang lewat dari memetrium, minimal dia sampai di serosum, bahkan hingga bisa menembus ke organ lain. Contohnya pada kasus ini adalah vesika urinaria. Angka kejadian plasenta perkreta sangat kecil, yaitu sekitar 5%. Hal ini tentu menyebabkan kejadian plasenta perkreta sangat jarang ditemukan. Untuk itu makanya kasus ini saya angkat. Pada kasus ini, plasenta perkreta terjadi infiltrasi sampai ke buli yang menyebabkan hematuria masif. Hematuria masif terjadi akibat adanya sebagian plasenta yang menembus sampai ke lapisan vesika posterior, di mana hal ini menjadikan adanya pembuluh darah yang terbuka ke dalam kafum vesika urinaria. Kondisi ini menyebabkan urin bercampur dengan darah. Lama-kelamaan, hal ini apabila dibiarkan dapat mengancam baik kondisi maternal dan fetal. Apabila ini terus terjadi, maka ibu atau janin akan jatuh ke dalam kondisi yang emergensi. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan emergensi secepat mungkin untuk menghindari ancaman jiwa baik bagi ibu dan janin. Kasusnya pada pasien ini adalah wanita umur 24 tahun, merupakan hamil kedua dengan persalinan sebelumnya dilakukan operasi sesar. Pada kehamilan kedua ini, pasien tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin, di mana pasien hanya melakukan pemeriksaan ke posyandu sebanyak 1 kali pada awal trimester kedua. Oleh sebab itu, tidak dapat dideteksi dini mengenai adanya plasenta previa atau plasenta akreta pada pasien ini. Nah, tiba-tiba pada usia kehamilan 26-27 minggu, secara mendadak pasien memiliki keluhan berupa buang air kencing berwarna kemerahan. Tidak nyeri dan tidak ada hambatan saat berkemih. Karena hal itu, pasien segera datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Pada temuan USG, didapatkan implantasi plasenta di sepanjang korpus anterior meluas sampai menutupi seluruh bagian orifisium uteri interna. Pada pemeriksaan color Doppler, ditampak bridging vessel yang menyangat sampai ke kafum vesika urinaria. Dicurigai ini adalah suatu jaringan plasenta yang menembus hingga lapisan serosum sampai infiltrasi ke lapisan vesika urinaria. Pada pemeriksaan labor didapatkan Hb8,8, hasil urinalisa tampak eritosit 500-600 per lapang pandang. Kondisi janin saat itu baik. Lalu manajemen pada pasien saat ini karena kondisi stabil, pasien dirawat dulu, dilakukan transfusi darah, lalu direncanakan untuk dilakukan sistoskopi elektif oleh bagian urologi untuk mengidentifikasi apakah memang ada bagian plasenta yang menembus atau mungkin ada curiga keganasan dari kandung kencingnya. Namun belum sempat dilakukan sistoskopi, tiba-tiba pada pasien ini terjadi penurunan Hb secara drastis. Oleh sebab itu, maka diputuskan dilakukan tindakan emergensi sesar dengan melibatkan tim yang diisi oleh dokter obgyn, dokter urologi, dan dokter perinatologi. Pada pasien ini dilakukan cesarean histerektomi. Pada intraop ditemukan tampak plasenta betul menginfiltrasi sampai ke lapisan dalam vesika uteri posterior, tampak lubang yang diisi oleh plasenta ukuran kurang lebih sekitar 0,5 cm. Dan tampak juga adanya aliran darah yang aktif yang masuk ke dalam kafum vesika urinaria. Kesimpulannya, penanganan pada kasus plasenta perkreta sebaiknya dilakukan perencanaan secara matang dan tepat apabila tidak ada emergensinya. Cesarean histerektomi dini patut dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya perburukan ibu dan bayi yang tiba-tiba. Pemeriksaan patologi anatomi pada pasien seperti plasenta perkreta saat ini adalah masih dikatakan golden standard karena untuk menyingkirkan adanya kelainan-kelainan lain.